Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa buat kita umat Islam. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang meningkat dari sisi kualitatif dan kuantitatifnya. Sebagai anggota keluarga, kita betul-betul merasakan bahwa Ramadan adalah bulan di mana kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Kita bangun bersama-sama, saling membangunkan untuk sahur bersama. Luar biasa. Menu-menu yang disiapkan juga lebih istimewa dari waktu-waktu lainnya. Ya. Kita berbuka puasa bersama, selalu mencari waktu, selalu berupaya agar kita sesama anggota keluarga berbuka puasa bersama. Orang tua yang bekerja jauh dari rumah berupaya pulang melewati ruwetnya kemacetan di jalan-jalan hanya untuk bersama-sama anggota keluarga berbuka puasa. Kadang-kadang entah di weekend atau di hari lainnya kita sepakat untuk berbuka puasa di tempat-tempat khusus di mana kita bisa merasakan kedekatan sebagai anggota keluarga. Di sini quality time antara ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu dan sebagainya. Semuanya meningkat. Quality time itu terasa betul di bulan Ramadan. Karenanya tidak salah, bulan Ramadan adalah juga bulan keluarga. Selain itu, Ramadan juga menjadi waktu dan wadah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Di bulan Ramadan kita bersujud lebih lama. Di bulan Ramadan kita melakukan banyak ibadah mahdah ataupun ghairu mahdah. Jika di luar Ramadan kita hanya sholat 5 waktu, di bulan Ramadan kita lengkapi, kita sempurnakan dengan sholat sunnah rawatib, dengan sholat tarawih, dengan sholat lainnya, sholat duha, qiyamul lail dan sebagainya. Di bulan Ramadan kita meningkatkan waktu kita membaca dan memahami Al-Quran. Di bulan Ramadan kita berzikir, kita berwirid, kita meningkatkan seluruh kemampuan kita agar Ramadan kita begitu berarti pada kita semua. Nah, Ramadan kemudian menjadi bulan di mana seluruh kualitas hidup kita begitu meningkat. Dan disitulah kita mungkin memahami bahwa inilah salah satu hikmah mengapa tujuan beribadah seperti puasa yang di dalam Al-Quran disebut sebagai satu-satunya ibadah yang tujuannya langsung disebutkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar engkau senantiasa bertakwa. Seringkali kita mendengar terjemahan dari potongan terakhir surah Al-Baqarah ayat 183 ini dengan hanya menerjemahkannya sebagai agar engkau bertakwa. Sebenarnya kata tattaqun dalam bahasa Arab muncul dalam bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang efeknya terasa saat ini, terus berlanjut dan akan terus terjadi di masa-masa akan datang. Karenanya terjemahan dan maksud yang lebih tepat dari la'allakum tattaqun adalah agar engkau senantiasa bertakwa. Nah, puasa dengan tujuannya bertakwa, yang kalau kita pahami dalam maknanya yang paling sederhana saja, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sudah cukup buat kita untuk kita jadikan sebagai hikmah yang sangat besar dari bulan Ramadan. Puasa disebut sebagai junnah, puasa disebut sebagai perisai, agar dia dapat menjadi benteng
menjadi perisai buat kita dari kesalahan-kesalahan kecil, apalagi dosa-dosa besar. Setiap kali kita mau berbohong, setiap kali kita mau berghibah, setiap kali kita mau melakukan dosa-dosa, kita selalu mengingat bahwa ini shaim, saya ini sedang berpuasa. Dan karenanya kita menghindari dosa-dosa itu karena puasa kita. Itulah yang disebut sebagai junnah. Puasa itu sebagai junnah. Nah, kita berharap tentu saja puasa ini yang sebagai junnah atau hidup kita bahkan bisa kita jadikan sebagai junnah, sebagai perisai kita dari perbuatan-perbuatan salah, tidak hanya ada atau hadir di bulan Ramadan. Kualitas-kualitas hidup itu kita tingkatkan, kita terus bawa di luar bulan Ramadan. Jangan hanya di bulan Ramadan saja kualitas hidup kita meningkat, selepas bulan Ramadan kualitas hidup kita kemudian menurun drastis. Nah, mari kita jaga. La'allakum tattaqun berarti kita menjaga konsistensi kita atas kualitas hidup kita, baik sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, selepas bulan Ramadan ini, kita tentu berharap agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun tetap bisa menjaga kebaikan-kebaikan, konsistensi yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, hasil dari gemblengan bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan bisa menjadi bagian dari hidup kita sepanjang masa, dan ungkapan Ramadan sepanjang hayat menjadi sangat penting buat kita untuk kita jaga sehingga hidup kita terus berkualitas. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.